Sejumlah aktivis HAM mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan aktivis tersebut sebagai bentuk solidaritas dan menemani keluarga untuk menjenguk Del Pedro Marhain yang ditangkap polisi beserta 5 aktivis lainnya dalam kasus dugaan penghasutan pada aksi demo akhir Agustus kemarin. Para sahabat sekaligus aktivis dan keluarga dari Del Pedro menyambangi Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Selain untuk menjenguk Del Pedro dan 5 orang lainnya yang ditahan dengan dugaan penghasutan demo akhir Agustus kemarin, segenap aktivis dan keluarga Del Pedro menilai penangkapan sejumlah aktivis tersebut terburu-buru dan merupakan bentuk kriminalisasi. Hingga kini pemirsa, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait proses hukum para aktivis. Ratusan buruh dan driver ojek online menggelar aksi dengan melakukan long march dari Jalan MH Tamrin menuju Istana Merdeka, Jakarta. Massa membawa atribut dan spanduk yang berisikan 10 tuntutan. Mereka berharap istana mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan. Aksi yang dilakukan dengan damai dan dijaga ketat oleh aparat ini akhirnya membubarkan diri setelah 10 tuntutan mereka diberikan kepada staf kepresidenan. Sumur tambang minyak ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibatnya 5 orang warga yang merupakan pekerja tambang mengalami luka bakar. Diduga api berasal dari mesin penyedot minyak mentah yang mengalami korsleting. Warga yang tempat tinggalnya berada tak jauh dari lokasi kebakaran terpaksa meninggalkan rumah mereka. Beruntung kobaran api bisa segera dipadamkan dalam waktu setengah jam. Polisi pun tengah melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ambruk dan menimpa puluhan siswa yang tengah belajar di dalam kelas. Bangunan gedung yang ambruk diantaranya 4 ruang kelas dan 1 aula. Akibat kejadian ini, 35 siswa harus dievakuasi. 17 siswa dilarikan ke Rumah Sakit Tamrin dan 1 orang ke Rumah Sakit Marey. Penyebab ambruknya bangunan kini masih dalam penyelidikan. Pemirsa, helikopter berpenumpang 4 orang milik maskapai Intan Angkasa siang tadi dikabarkan hilang kontak dalam perjalanan dari Bandara Udara Aminggaru Ilaga menuju Bandara Udara Moses Kilangin Timika, Papua Tengah. Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS berpenumpang 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Aminggaru Ilaga, tujuan Bandara Moses Kilangin Timika, hilang kontak di sekitar Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Tim SAR gabungan melaksanakan proses pencarian. Helikopter dengan nomor penerbangan PKIWS di Timika. Ya, akibat hujan deras yang melanda kota Denpasar sejak pukul 2 dini hari, 2 unit ruko di bantaran Sungai Badung yang dihuni 2 keluarga ambrol. Ya, inilah detik-detik robohnya 2 bangunan ruko yang berada di bantaran Sungai Badung yang meluap pada Rabu pagi. Luapan sungai yang cukup besar membuat pondasi bangunan ruko berlantai 2 ini tak kuat menahan derasnya arus sungai. Nahas, 2 keluarga penghuni 2 ruko yang tengah lelap tidur terbawa arus sungai. 3 orang berhasil selamat, sementara 3 lainnya termasuk ibu dan seorang anak masih belum ditemukan. Untuk mengantisipasi musibah susulan, petugas mengalihkan lalu lintas yang melintasi jembatan menuju Pasar Badung di Jalan Gajah Mada. Data sementara hingga saat ini 9 orang masih menjadi korban akibat banjir yang melanda di sejumlah titik di kota Denpasar.
Hujan deras yang mengguyur kota Denpasar sejak Selasa malam menyebabkan banjir di 43 lokasi yang tersebar di 3 kecamatan. Tingginya intensitas curah hujan ini membuat debit air di Sungai Badung meluap. Pasar Kumbasari yang terletak persis di sebelah Sungai Badung pun tak luput dari terjangan banjir bandang. Data BPBD Kota Denpasar, banjir saat ini menjadi bencana yang cukup besar dialami warga Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Terpantau banjir terjadi di 3 kecamatan yakni Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat. Gubernur Bali, Wayan Koster yang meninjau Pasar Kumbasari meminta Wali Kota Denpasar untuk segera mendata jumlah kerusakan akibat banjir dan mendata kerugian para pedagang Pasar Kumbasari. Gubernur Bali memastikan sejumlah objek vital diantaranya Bandara Ngurah Rai aman dari banjir dan beroperasi dengan normal. Selain BPBD dan SAR, proses pencarian korban dan evakuasi serta pembersihan lokasi banjir juga melibatkan unsur TNI. Untuk mengetahui bagaimana situasi dari bencana banjir yang menerjang sejumlah tempat di Bali, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Alfani Sukri dari Denpasar, Bali. Alfani, selamat malam. Bagaimana pantauan terkini dari kondisi banjir yang informasinya ini mengepung sejumlah wilayah di Bali? Ya, Anda, Agita dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini kondisi di kota Denpasar sendiri belum terlalu normal demikian, di mana pihak wali kota sendiri telah menetapkan darurat bencana untuk kota Denpasar akibat beberapa wilayah di kota Denpasar terendam banjir demikian. Dan untuk mengantisipasi banjir susulan sendiri, pihak Wali kota sendiri menghimbau kepada masyarakat agar tidak kembali ke rumah mereka, terutama mereka yang berada di pinggiran Sungai Badung. Dan hingga saat ini, di mana tempat saya melaporkan ini di Banjar, di Kesima, demikian terdapat adanya puluhan warga yang masih tetap mengungsi demikian, di mana hingga saat ini mereka telah mendapatkan beberapa bantuan termasuk tempat tidur, selimut dan juga makanan. Dan dari update sementara dari pihak wali kota sendiri telah menyatakan bahwa hingga saat ini jumlah warga yang meninggal akibat banjir tersebut sebanyak 4 orang dan 4 orang belum ditemukan. Nana. Baik, Alfanil, apa langkah yang kemudian nantinya akan dilakukan jika memang cuaca di sana masih belum mendukung, masih terus diguyur hujan sementara banjir ini juga belum surut? Ya, salah satu langkah dari himbauan dari para pihak wali kota sendiri tadi menyatakan bahwa menghimbau untuk masyarakat agar tidak kembali sementara ke rumah mereka, agar tidak menimbulkan korban jiwa, menambah korban jiwa. Namun bagi mereka yang kondisi rumah mereka sudah tidak terendam banjir, diharapkan untuk kembali, namun harap berhati-hati demikian. Alfani, lalu bagaimana juga dengan distribusi bantuan bagi para korban banjir di sana? Ya, hingga saat ini dan malam sini di mana di tempat saya melaporkan sendiri, beberapa bantuan telah mulai berdatangan seperti makanan untuk para pengungsi dan juga minuman yang terutama untuk di sini ditemukan banyaknya para lansia yang mengungsi, di mana mereka cukup membutuhkan alas tidur maupun selimut. Namun hal tersebut telah didapatkan dari BPBD maupun pemerintah Kota Denpasar. Baik, Alfani Sukri melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Tentunya kita harapkan agar banjir di sana segera surut secepatnya. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka Rabu siang tadi. Informasinya akan kami hadirkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka pada Rabu siang tadi. Momen pertemuan itu diunggah dalam Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Rabu 10 September 2025.
Adapun pertemuan empat mata tersebut membahas berbagai hal, termasuk perkembangan terkini di Indonesia hingga jumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan terkait berbagai poin keputusan yang telah disepakati di DPR dalam beberapa hari terakhir ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung panen lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Kota Batam, Kepulauan Riau. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong ekonomi biru dan pemberantasan penyelundupan benih lobster. Gibran juga meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG Indonesia. Kunjungan dilaksanakan di SMKN 1 Batam yang menjadi salah satu lokasi proyek percontohan program MBG. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas viralnya foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Aziz Welang. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino dengan mantan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dan dua orang lainnya membuat heboh publik. Atas kegaduhan tersebut, Menteri Kehutanan yang dipanggil ke istana untuk mengikuti ratas meminta maaf kepada Presiden Prabowo. Menurut Raja Juli, dirinya akan menjelaskan kepada Presiden Prabowo perihal foto yang tersebar luas saat dirinya bermain domino. Selain itu, pemirsa, Raja Juli juga menyampaikan permintaan maaf kepada mitra Komisi 4 DPR RI dan masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terus menyanggah meskipun Kejaksaan Agung telah memiliki bukti cukup untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Ya, Kejaksaan Agung menyebut Nadiem punya sederet andil dalam dugaan korupsi proyek pengadaan laptop yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Selengkapnya dalam ulas UTAS, proyek laptop digitalisasi berakhir bui. Nadiem Makarim akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 itu harus menelan pil pahit dari proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook, bagian dari program digitalisasi pendidikan di eranya. Proyek itu bernilai 9,3 triliun rupiah dan diduga merugikan negara hingga 1,9 triliun rupiah. Lantas, apa kesalahan Nadiem? Apa saja bukti yang membawanya menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan laptop yang ditelisik Kejaksaan Agung? Kejaksaan Agung menyebut Nadiem bertindak aktif untuk mewujudkan kesepakatan terkait proyek Chromebook sebelum adanya kajian resmi. Mulai dari menjalin pertemuan dengan pihak Google hingga mengadakan rapat tertutup dengan anak buahnya untuk mengarahkan langsung pengadaan Chromebook. Ada kong kali kong untuk meloloskan proyek jumbo tersebut. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam
3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Ujung dari dugaan kong kali kong itu terbitlah Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Di situ terlampir spesifikasi teknis yang mematok menggunakan Chrome OS. Langkah itu dinilai menyalahi aturan perundang-undangan dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. Nadiem yang hari itu juga Kamis 4 September 2025 langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung berteriak mengatakan dirinya tak bersalah. Akankah bantahan keras yang dilontarkan Nadiem bisa mengubah nasib hukumnya yang kini telah menjadi tersangka dugaan korupsi Kejaksaan Agung? Meski Nadiem lantang mengatakan tak melakukan apapun, namun ada peran-peran yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga tampaknya tak mudah bagi Nadiem untuk lepas dari jerat tindak korupsi fantastis itu. Nah, jadi yang dipersoalkan oleh Kejaksaan itu adalah peran dari Nadiem Makarim ya membangun komunikasi, kesepakatan-kesepakatan bahkan ketika proses pengadaannya belum dilakukan. Yang kedua adalah memberikan arahan kepada para bawahannya agar memilih Chromebook instead of dibandingkan dengan operating system yang lain gitu ya. Jadi ini yang kemudian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Apa yang dilanggar? Yang dilanggar menurut Kejaksaan adalah Perpres pengadaan barang dan jasa dan juga ketentuan mengenai juknis untuk penggunaan DAK. Jadi ini dikatakan oleh Kejaksaan, Nadiem ini tidak sesuai dengan aturan di dalam pengadaan barang dan jasa, ya, dan bahkan juga melanggar prinsip-prinsipnya. Apa itu prinsip-prinsip yang dilanggar? Ya, di situ ada fairness, ya, dan seterusnya, sehingga dianggap bahwa di sini sudah jelas perbuatan melawan hukumnya. Nadiem menjadi tersangka kelima, menyusul mantan 4 anak buahnya Kemendikbud yang telah terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sebelum resmi ditetapkan tersangka, Nadiem telah menjalani pemeriksaan sebanyak 3 kali sebagai saksi. Lantas, bagaimana hasil temuan penyidik Kejaksaan Agung? Apa saja sebenarnya keuntungan yang mengalir ke Nadiem dalam dugaan korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah itu? Bahwa di dalam ketentuan undang-undang kita, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 dan dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Nah, ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan, ya. Ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini. Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebelumnya, penyidik juga mengungkap soal penyelidikan terhadap kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh Nadiem. Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Ya, kami sedang masuk ke sana. Sah-sah saja bagi Nadiem membantah tak menerima sepeser pun uang dari korupsi yang dituduhkan itu. Namun, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor menyebut bahwa yang bisa terjerat bukan hanya yang memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya pihak lainnya.
baik pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu memang yang diperkaya itu bisa diri sendiri, bisa orang lain, bisa korporasi. Tetapi kalau kemudian bantahannya bahwa dia tidak menerima aliran uang, tetapi kemudian orang lain itu terima aliran uang dan itu ada buktinya, maka itu bisa memenuhi unsur pasal 2 maupun pasal 3. Jadi kalau bantahan bahwa dia tidak terima uang sama sekali, maka ya itu sah-sah saja untuk melakukan pembantahan tadi itu. Tapi kan kejaksaan tentunya punya data kan, pemenuhan unsur-unsurnya, dan nanti karena sudah berada di di penetapan tersangka, maka nanti di pengadilan membuktikan. Atau dengan kata lain bahwa perlu juga misalnya atau ada keberanian itu untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka melalui pra peradilan. Masih ada proses hukum untuk membuktikan sangkaan korupsi pada Nadiem Makarim. Dan jika terbukti ada keuntungan yang mengalir dari proyek laptop Chromebook ke pihak korporasi yang punya hubungan kausalitas, maka temuan itu akan menyempurnakan sangkaan korupsi terhadap Nadiem. Batuan alami membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Repot harus beli 3 deterjen pelembut pewangi. Maaf, repot ya harus beli 3. Ariel. Kamu nggak perlu repot lagi. Kini deterjen pelembut pewangi jadi 1 dalam Gentlegen 3-in-1. Zat aktif tumbuhannya lembut di tangan. Pelembut tumbuhannya bikin baju gampang disetrika. Pewangi floral alaminya wangi tahan lama. Cukup 1 Gentlegen 3-in-1. Deterjen tumbuhan pelembut pewangi jadi 1. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik. Saat banyak yang ngaku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Bikin semur seenak ini. Sayang kan buat disisain? Sajikan rasa terbaik, Bango 100% kecap. Energen. Kini 30% lebih banyak, kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum, Serealnya dimakan, banyak. Energen, kini 30% lebih banyak. Untuk tahan banting lawan ketombe, perkuat kulit kepalaku tiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi. Dengan 10 kali niacinamide, memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Baru Kilau Nipis, pencuci piring ekstrak tumbuhan. Warnanya serupa sari nipis asli, efektif angkat semua kotoran, lembut nggak bikin iritasi, aman jika bilasan tertinggal. Kilau Nipis, bersih alami bukan kimiawi. Info pasar terkini, peluang usaha dan investasi, diskusi pakar, dan analisis terkini. Bagaimana kemudian perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel, apakah mungkin akan terjadi konflik kembali? Tapi potensi muncul sangat mungkin. Ini apa yang terjadi jika Selat Hormuz itu ditutup? Nah, Selat Hormuz menjadi salah satu infrastruktur yang kita amatin. Saksikan Indonesia Business Forum setiap hari Rabu jam 8 malam live di TV One. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus.
Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar, shake, spray, slay aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Kopi kebanggaan. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Kopi Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Vaseline Glutathione Serum dengan Glutaglow dan Hyaluron 70 kali lebih kuat dari vitamin C dalam tekstur serum burst yang ringan untuk kulit glowing dan lembab. By Lotion Lengket, hai, Vaseline Glutathione. Coba sekarang. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Senin 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mencopot 5 orang menteri. 4 orang menteri yang tak lain adalah menteri di era Presiden Joko Widodo, yaitu mantan Menko Polkam Budi Gunawan, mantan Menteri Koperasi Budi Ari, mantan Menpora Dito Aryo Tejo, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan 1 menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Qadir Karding, mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada hari itu, Presiden juga melantik menteri-menteri barunya untuk menjalankan pemerintahan yang lebih solid dan lebih baik. 1 hari setelah itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pergi ke Cikeas Bogor bersama dengan istrinya untuk menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-76. Dalam pertemuan tersebut, SBY dan Gibran terlibat percakapan. Apa yang ingin disampaikan Gibran dan pesan apa yang disampaikan SBY pada pertemuan di hari ulang tahun SBY itu? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mencopot 5 menterinya, di mana 4 menteri lainnya atau diantaranya ini juga sempat bekerja di era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, pemirsa. Dan beberapa saat kemudian setelah reshuffle dilakukan, ini Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung mendatangi kediaman dan bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kira-kira yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pemirsa? Kita akan mendiskusikannya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada pengamat komunikasi politik dari BRIN, ada Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Selamat malam, sehat Mbak ya, Prof? Ken. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sama-sama. sudah hadir. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Herman Khoiron, Sekjen dari Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bang Herman, ini pertemuan Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah jauh diagendakan sebelumnya atau tiba-tiba ya? Karena timingnya kebetulan dekat nih pasca reshuffle Kabinet Merah Putih, Bang. Ini disambung-sambungkan aja barangkali ya. Dan tentu Pak SBY sebagai tokoh nasional, tokoh negarawan yang tentu terbuka ya untuk siapapun. Jadi ini kata kuncinya bahwa Pak SBY ini sebagai tokoh negarawan terbuka untuk siapapun yang akan berkunjung dan mungkin mengajak diskusi dan lain sebagainya. Dan sebagai sosok yang mengalami perjalanan panjang di negeri ini,
pernah menjalani jabatan apapun baik di TNI maupun di sipil, dan kemudian memiliki kepemimpinan yang baik selama 10 tahun memimpin bangsa dan negara ini, tentu juga memiliki ilmu yang cukup, pengalaman yang baik, yang ini bisa ditularkan kepada siapapun. Nah, khusus saya kira ketika Mas Gibran hadir pada tanggal 9 September itu, tentu hal utama yang menjadi kehadirannya di Cikeas adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun Pak SBY yang ke-76. Dan ini disampaikan langsung oleh Mas Gibran, oleh Mas Wapres. Tentu saya kira sebagai rasa hormat dari junior kepada senior lah begitu ya. Oke, jadi agenda pertemuannya sudah bahwa dalam pertemuan itu kan saya tidak ikut, boleh jadi. Kenapa? Jadi pertemuan itu sudah diagendakan jauh sebelumnya ya, sebelum reshuffle ya Bang? Ya pasti, karena setiap siapapun yang berkunjung ke Pak SBY kan pasti terjadwal. Karena kan tidak bisa begitu saja untuk hadir, karena kan ada aktivitas-aktivitas lain. Apalagi Pak SBY di hari ulang tahun tentu sudah ada jadwal, misalkan kunjungan ke DPP Partai Demokrat untuk melukis dan mengikuti prosesi acara ulang tahun di DPP Partai Demokrat. Nah, sehingga memang beliau pada akhirnya agak terlambat hadir karena memang juga ada kehadiran tamu Pak Wapres ini. Oke, baik. Nah, apa yang dibicarakan tentu kami tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Namun saya meyakini ya, selain mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak SBY dan mendoakan terhadap Pak SBY, juga saya meyakini bahwa bagaimana sharing dan nasihat dari Pak SBY yang pernah menjalani dalam kepemimpinannya di Indonesia ini. Oke, meskipun Bang Herman kemarin tidak ada di lokasi pada saat pertemuan itu terjadi, tapi lazimnya kalau orang kemudian datang ke ulang tahun kerabatnya begitu membawa kado juga, ada pesan khusus nih nampaknya. Enggak, kan Pak SBY juga bercerita juga di sini bahwa tadi pagi ada Mas Gibran, Mas Wapres ke Cikeas mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung, dan tentu ada hal-hal lain yang tentu bisa jadi ini sebagai nasihat dari tokoh nasional kepada yang sedang memimpin hari ini. Oke, baik. Tapi saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Pak SBY pasti sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara. Oke, baik. Prof Lili, ini yang dapat kado Pak SBY atau Mas Gibran? Justru Pak Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, Prof Lili, dalam kunjungan ini? Ya, sebelum menjawab itu Mbak Ken ya, ini antara keluarga Cikeas dengan keluarga Solo ini, kalau bola ini skornya 1-3. Kenapa begitu, Prof? Nah, ini kan yang pertama Mas Wapres nih dapat skor 1 ketika pada Agustus 2017 kan AHY datang ke Istana Negara mengantarkan undangan untuk mengundang Pak Jokowi menghadiri peresmian Yudhoyono Institute gitu kan. Nah, Mas Gibran kan kemudian itu kan duduk seperti ini. Tapi kemudian pada kalau nggak salah Oktober 2023 itu kan Mas Gibran yang datang ke AHY. Dalam rangka melaporkan dia sebagai cawapres karena sudah dicalonkan oleh Golkar. Posisinya jadi satu sama. Satu sama. Nah, terus yang pada Februari 2004 Mas Gibran datang ke Cikeas, minta nasihat bagaimana strategi pemenangan untuk kampanye di akhir-akhir detik. Nah yang terakhir ini, 9 September ini, Mas Gibran datang ke Cikeas. Mungkin konteksnya kan berbeda-beda. Nah jadi skor 3-1. 3 untuk keluarga Cikeas, 1 untuk keluarga Solo. Nah kehadiran Mas Gibran ke Cikeas ini kan bagian katakanlah sowan ya. Itu memiliki makna simbolik yang luar biasa. Bisa bentuk komunikasi simbolik yang dimaknai bermacam-macam. Yang pertama tentu sebagai budaya Jawa dan budaya nasional, sowan silaturahmi sesuatu yang dianggap luar biasa. Apalagi dari anak muda ke orang tua
dan katakannya seperti mau belajar katanya bagaimana cara membangun negeri ini. Terus yang kedua juga sowan dimaknai secara politik dua. Pertama adalah membangun citra. Citra politik untuk Mas Gibran dan juga Pak SBY. Citra politik bahwa sebagai anak muda dia rendah hati untuk belajar kepada seniornya. Sama-sama membangun citra politik. Membangun citra. Nah, Pak SBY juga sebagai negarawan senior politik menerima, meskipun kan ada ketegangan, ada ketegangan antara keluarga Solo dengan Cikeas. Mau saya sampaikan kan ketegangan yang terakhir kan bahwa ketika ada di medsos maupun di media-media Pak Jokowi mengatakan ada grand design. Grand design politik ini. Nah, grand design politik itu katanya Partai Biru. Nah, sampai menyebut warnanya, meskipun warna yang biru tidak hanya Demokrat ya, Prof. Bahkan antara PAN dengan Demokrat. Ada juga Nasdem biru. Nasdem juga biru. Nih, siapa nih seperti itulah. Nah, dengan hadirnya ini dimaknai bahwa persoalan tuduhan atau anggapan negatif itu tidak ada. Karena mereka sudah ketemu. Dan penting untuk menyampaikan itu ke publik. Penting sekali itu bahwa di antara dua keluarga ini nggak ada masalah. Kan Pak Jokowi, Pak SBY dengan Mas Gibran kayaknya cium pipi kiri kanan tuh kan, menandakan itu kehangatan, kemesraan, bahwa segala hal ihwal ke belakang itu sudah nggak ada. Oke. Coba kita konfirmasi dulu, Prof. Bang Herman. Betul nggak sih ini kehangatan ini muncul untuk kemudian merekatkan kembali yang sempat tegang begitu, karena kemudian grand design Partai Biru ini juga banyak ya, meskipun birunya begitu ada 3 tadi yang disebutkan. Nah, ini jawabankah Bang Herman? Ya, perlu dicatat bahwa ya Pak SBY selalu menyampaikan kepada kami bahwa ingat, kita sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pentingkan dulu kepentingan negara, satu itu. Yang kedua adalah pentingkan kepentingan rakyat, utamakan kepentingan rakyat. Ini yang selalu diberikan nasihat dari Pak SBY kepada kami-kami. Dan saya meyakini apa yang memang disampaikan kepada Mas Gibran pun ya demikian. Bahwa sesungguhnya hal-hal perbedaan, baik dalam hal-hal kepartaian, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya, menurut saya, kalau kemudian ini adalah lebih besar kepentingan kepada negara, ya harus mendahulukan kepentingan negara. Nah, oleh karenanya, kalaupun kemudian ada asumsi-asumsi lain, ya itu hanya sekedar asumsi. Karena sesungguhnya yang saya tahu kalau Pak SBY ini, kalau sudah berbicara negara, ya didahulukan. Dan mungkin dalam pemikiran saya, kalaupun toh kemudian kehadiran Mas Gibran ke Cikeas ini juga adalah bagian penting di dalam mendamaikan, mendinginkan suasana hari ini, dan lain sebagainya, demi kepentingan bangsa dan rakyat, Pak SBY pasti akan terbuka untuk siapapun gitu. Nah, oleh karenanya tadi saya meyakini bahwa selain silaturahmi dan kemudian mengucapkan secara langsung ulang tahun Pak SBY yang ke-76, dan di dalamnya saya meyakini penuh dengan nasihat-nasihat kebangsaan. Yang ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat. Oke. Jadi poinnya sebetulnya yang ingin dijunjung adalah untuk kepentingan bangsa dan juga rakyat. Tapi ketika kita melihat siapa yang dibalik tokoh-tokoh ini, adakah kemudian kepentingan politik juga yang coba dikomunikasikan, Prof, dalam pertemuan antara Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden ke-6 SBY? Dijawabnya nanti, Bang Herman. Ya, oke. Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda ya, Bang Herman. Ditahan dulu. Kami kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Lawan ketombe dengan Zaru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion.
Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Energen, kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum, Serealnya dimakan. Banyak. Energen, kini 30% lebih banyak. rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar, shake, spray, slay aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Repot, harus beli 3 deterjen pelembut pewangi. Maaf, repot ya harus beli 3. Ariel. Kamu nggak perlu repot lagi. Kini deterjen pelembut pewangi jadi 1 dalam Gentlegen 3-in-1. Zat aktif tumbuhannya lembut di tangan. Pelembut tumbuhannya bikin baju gampang disetrika. Pewangi floral alaminya wangi tahan lama. Cukup 1 Gentlegen 3-in-1. Deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi jadi 1. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula, kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Untuk tahan banting lawan ketombe, perkuat kulit kepalaku tiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi. Dengan 10 kali niacinamide, memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Baru Kilau Nipis, pencuci piring ekstrak tumbuhan. Warnanya serupa sari nipis asli, efektif angkat semua kotoran, lembut nggak bikin iritasi, aman jika bilasan tertinggal. Kilau Nipis, bersih alami bukan kimiawi. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Info pasar terkini, peluang usaha dan investasi, diskusi pakar, dan analisis terkini. Bagaimana kemudian perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel, apakah mungkin akan terjadi konflik kembali? Tapi potensi muncul sangat mungkin. Ini apa yang terjadi jika Selat Hormuz itu ditutup? Nah, Selat Hormuz menjadi salah satu infrastruktur yang kita amatin. Saksikan betul. Indonesia Business Forum setiap hari Rabu jam 8 malam live di TV One. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini meskipun tadi Bang Herman sudah ingin menyampaikan
pendapatnya, tapi kita coba ke Prof. Lili dulu. Prof, ini apakah kedatangannya hanya sekedar minta nasihat? Yang ditulis sih begitu, Prof, di Instagram Setwapres yang mengatakan bahwa kunjungan juga dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun, meminta nasihat untuk membangun negeri. Tapi nampaknya publik juga tahu siapa kemudian partai politik di belakangnya. Adakah juga kepentingan politik yang coba dibahas dalam pertemuan ini, Prof? Ya, pasti itu ya. Seperti dikatakan Pak AHY kan di media itu, selain mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak SBY, juga membicarakan masalah-masalah kebangsaan. Nah, kita memang menafsirkan berbagai macam apa masalah kebangsaan. Tetapi kalau elit politik berkunjung, pasti ada muatan politik. Nah, saya membacanya adalah ini bagian dari roadshow politik Mas Gibran. Yang sedang roadshow Mas Gibran. Mas Gibran. Kita tahu bahwa baik di medsos maupun demonstrasi yang kemarin itu kan sampai saat ini kan salah satu isu yang disuarakan adalah adili Jokowi dan makjulkan Gibran. Nah, roadshow politik yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran kan dulu ya beberapa bulan yang lalu ketemu Pak Tri. Penandatangan pemakjulan kan dari Purnawirawan TNI. Nah, sekarang sekira roadshow politik dibungkus dengan selamat ulang tahun, silaturahmi, itu juga bagian dari untuk semacam ya dukungan politik atau rekonsiliasi atau konsolidasi kekuasaan. Dengan kunjungan seperti ini untuk meredakan paling tidak gitu. Pertama dari kalangan senior TNI, yang kedua juga senior TNI tetapi mempunyai mesin politik, partai politik. Yang dianggap cukup mampu untuk memberikan backup kekuatan. Backup kekuatan agar isu pemakjulan itu dan adili Jokowi itu tidak menjadi suatu keputusan yang dilakukan oleh penguasa saat ini gitu atau oleh DPR gitu. Jadi saya beranggapan ini bagian dari konsolidasi dukungan politik terhadap elit-elit politik. Nah, Pak SBY sebagai tokoh senior yang memiliki pengalaman tentu juga memiliki pengaruh yang signifikan. Apalagi dia mempunyai kursi di lembaga perwakilan politik. Gitu. Bang Herman, Pak SBY menyadari ini bagian dari konsolidasi dukungan politik karena yang bertemu bukan orang biasa, Bang Herman, elit-elit politik ini. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Pak SBY ini memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat kuat ya, sehingga apapun tentu persepsi masyarakat ya demi kebaikan bangsa dan negara, demi kebaikan rakyat, Pak SBY akan sangat terbuka untuk siapapun. Dan termasuk ya pada kesempatan ini saya meyakini bahwa Pak SBY akan memberikan nasihat-nasihat kebangsaan yang tentu ini juga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Mengenai spekulasi yang disampaikan apakah oleh para pengamat, para politisi, praktisi, saya kira itu sah-sah saja lah. Yang pasti bahwa yang saya tahu, menurut saya Pak SBY juga memiliki batasan-batasan di dalam bagaimana merespon terhadap siapapun yang tentu akan datang ke tempatnya beliau gitu. Nah, batasan-batasan ini maksudnya memfilter siapa yang hadir atau memfilter perbincangan sampai batas mana, Bang Herman? Ya pasti dalam batas yang ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan rakyat Indonesia. Oke, baik. Kita coba juga malam hari ini berbincang dengan sekjen dari relawan Gibranko, ada Mas Pangeran Mangkubumi. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Langsung ditanya nih, baru duduk nih. Mas, ini kan Wapres Gibran berkunjung ke Cikeas, bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Momentumnya, timingnya kok berdekatan ya dengan setelah reshuffle dilakukan oleh Presiden Prabowo. Responnya sendiri dari Wapres kita seperti apa sih memang, Mas? Sebenarnya gini, kita harus ingat juga bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ruang-ruang yang lebih dalam dan lebih kompleks ini selalu ada. Dan saya rasa dengan pertemuan kemarin justru ini menjadi sebuah manifestasi. Kalau kita tarik dalam filosofi Jawa ada yang disebut dengan lembah mana, lan
andap asor. Jadi adalah sebuah bentuk rendah hati dan juga sopan santun yang ditunjukkan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan saya rasa memang sudah sepantasnya sebagai seorang pemimpin muda, Mas Gibran datang kepada seorang tokoh bangsa senior yang syarat dengan pengalaman tentunya dalam memimpin Republik selama 10 tahun. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa baik Partai Demokrat, baik Pak SBY dan juga Mas Gibran ini adalah satu bagian daripada sistem kekuasaan hari ini untuk membantu memastikan bahwa program-program pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dapat sukses gitu. Jadi tidak ada nuansa politis di sana, justru saya melihat Mas Gibran memberi pesan yang meski terdengar sunyi tapi juga syarat akan makna bahwa terlepas dari segala polemik dan peristiwa politik yang terjadi belakangan ini, penghormatan dan juga meminta wejangan kepada generasi senior menjadi sebuah keharusan yang dilakukan. Mas, nuansanya kita mungkin bisa bilang lepas dari nuansa politik karena kemudian datangnya juga di ulang tahun Pak SBY. Tapi yang hadir ini kan elit-elit politik, Mas. Publik juga kemudian pasti punya pemikiran lain, punya spekulasi lain ketika elit-elit politik ini bertemu. Apalagi kemudian kita tahu Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka putra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, artinya gini, saya melihat bahwa tidak semua hal dalam politik ini harus dianggap dan dibaca sebagai manuver politik. Jadi memang ada dimensi-dimensi kebudayaan yang juga harus kita cermati. Tadi juga sudah sempat disinggung bagaimana dalam tradisi dan kultur sosial politik kita, ini sowan, berdialog dan juga mendengarkan wejangan ataupun masukan-masukan yang konstruktif menjadi sebuah hal yang wajar-wajar saja dan yang lumrah dilakukan. Apalagi kan juga tidak mungkin ketika Mas Gibran sebagai seorang simbol pemimpin muda tidak membutuhkan gitu masukan-masukan dari generasi-generasi sebelumnya. Ini kan menjadi sebuah pesan bahwa pemimpin-pemimpin muda sejatinya tidak harus atau tidak hanya memiliki keberanian, tapi dia harus punya adab, attitude, dan juga etika dalam berbangsa dan bernegara. Oke, jadi gugur lah itu ya, tadi spekulasi kalau menurut Mas Pangeran ini tidak ada kok kepentingan politiknya begitu kan. Nah Prof Lili ini gimana? Karena kan Mas Gibran putra dari Pak Jokowi, tadi Mas AHY juga putra mahkota dari Cikeas, dari Pak SBY, Prof. Ya, sah-sah aja tadi berpendapat seperti itu ya. Tetapi di dalam kehidupan politik, apalagi kemudian aktor-aktor politik itu bergerak, pasti tidak di dalam ruang hampa, di dalam ruang kosong. Katakanlah bahwa bukan dalam rangka konsolidasi untuk agar proses pemakzulan itu tidak terjadi, tetapi pertemuan dua elit politik senior dan junior itu adalah dalam rangka membangun citra, image politik bahwa sebagai seorang pemimpin politik harus belajar kepada seniornya. Tetapi kan publik membaca bahwa ini adalah membangun citra. Nah, citra untuk popularitas, popularitas untuk membangun suka atau tidak suka kan nanti. Siapa yang sekarang dominan membangun popularitas itu, Prof Lili? Ya nampaknya ini lebih banyak Mas Gibran karena sekarang ini kan mencoba menggerus, mendelegitimasi tentang kepemimpinan Mas Gibran ini kan. Sehingga kemudian sampai tuntutan pemakzulan itu baik dari TNI Polri maupun dari kelompok civil society. Maka upaya yang dilakukan adalah membangun citra politik dan konsolidasi tadi dukungan terhadap elit-elit yang dianggap memiliki pengaruh. Dan kunjungan terhadap Pak SBY adalah sesuatu yang signifikan. Dia punya massa, punya partai politik, punya aura kepemimpinan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dengan kata-katanya, saya sudah berkunjung ke Pak Tri, Pak Tri sudah oke. Saya sudah berkunjung Pak SBY, cium pipi kiri, cium kiri kanan, malah saya cium tangan. Berarti mudah-mudahan ini selesai persoalan itu. Saya kira itu maknanya, karena dalam tadi kembali dalam kehidupan politik nggak bisa di ruang kosong itu. Kalau saya silaturahmi dengan Mbak Ken, saya kira memang nggak ada makna politik apa-apa gitu. Tetapi sebagai elit politik udah pasti. Oke, Bang Hairon, ini tidak ada ruang hampa ketika para elit politik bertemu begitu, apalagi yang ditemui Presiden ke-6 Republik Indonesia yang punya signifikansi luar biasa tadi kata Prof Lili. Gimana nih, Bang?
Ya semuanya tidak harus diukur dengan politik sebetulnya. Ketika kemudian silaturahmi, nilai-nilai kebaikan, ya semestinya itu kan diukur oleh sebuah norma yang lebih luhur, yaitu nilai-nilai kebangsaan. Jadi saya kira tidak perlu terlalu jauh dinilai secara politis, apalagi situasi terakhir bangsa kita ini kan sedang hangat gitu. Bagaimana seluruh instrumen bangsa, seluruh komponen bangsa untuk meredakan ataupun mendinginkan suasana. Inilah yang menurut saya menjadi kepentingan Pak SBY. Dan perlu dicatat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini juga Pak SBY bagaimana memikirkan terhadap situasi bangsa dan bagaimana bangsa ke depan. Oleh karenanya saya kira dengan kedatangan Mas Gibran dan siapapun tentu tokoh nasional yang ingin bersilaturahmi, sepanjang bahwa ini kemudian mendinginkan suasana dan bagaimana mendamaikan kembali, menyatukan kembali komponen bangsa, tentu ini adalah hal yang penting yang harus dibangun oleh siapapun. Inilah nilai-nilai besar yang dibangun oleh Pak SBY. Jiwa kenegarawanannya ya tentu membuka lebar ruang-ruang yang jangan dinilai dari sisi politik. Ada yang lebih luhur, yaitu nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kepentingan untuk bangsa dan rakyat. Ini yang menurut saya dibangun oleh Pak SBY saat ini. Dan ini terbukti ketika bagaimana dulu panasnya suasana Pilkada DKI Jakarta misalkan. Mas Pramono Anung juga datang ke Cikeas. Mas Ridwan Kamil juga datang ke Cikeas. Yang terpenting bahwa suasana Pilkada kontestasi silahkan dibangun secara terbuka, secara fair, secara jujur, secara adil. Dan ini kan juga mendinginkan suasana. Nah ini yang harus dibangun sesungguhnya. Dan saya meyakini inilah tujuan Pak SBY membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun untuk hadir di kediaman beliau di Cikeas. Oke, tidak melulu dari sisi politis. Kalau gitu Mas Pangeran, kita pengen tahu kado apa sih yang dibawa oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Cikeas? Atau pesan apa yang dibawa? Ada greeting spesial kah yang disampaikan ke Pak SBY? Tentunya kalau kita lihat kan ada sebuah alat lukis ya untuk Pak SBY, karena memang kita sama-sama tahu Presiden ke-6 Republik Indonesia kan suka melukis. Dan tentu lebih dari itu Mas Gibran membawa pesan kebangsaan bahwa sudah sepantasnya anak muda datang ke yang lebih tua, ke yang lebih senior untuk sama-sama berbincang terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Ini tentu sejalan. Kalau kita merujuk pada seorang filsuf politik abad 20, Isaiah Berlin pernah mengatakan dalam teori pluralisme nilainya, bahwa terlepas dari segala sekat yang ada, perbedaan pandangan, preferensi politik apapun, semua itu harus bisa ditunaikan, harus dihapuskan ketika kita bicara soal kepentingan nasional. Artinya memang pesan politik atau pesan kebangsaan itulah yang sebenarnya ingin disampaikan kepada bangsa Indonesia, bahwa tidak ada maksud dan misi politik tertentu datang ke Cikeas, melainkan bahwa Mas Gibran ingin datang sebagai seorang simbol pemimpin muda, datang ke yang lebih senior. Oke. Tentu kita sepakat kalau membicarakan kepentingan nasional tentunya menjadi satu hal yang utama dibicarakan. Tapi kalau bicara soal kepentingan nasional perlu politik nampaknya untuk sampai ke sana. Nah ini seperti apa agenda ke depan kira-kira? Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kita masih membahas mengenai kunjungan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Cikeas bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bang Herman, kalau kita nggak bahas politik terus, saya justru tertarik nih membahas kado yang dibawa Wapres Gibran. Tadi disampaikan oleh Mas Pangeran katanya alat lukis, tapi progres lukisannya Pak SBY dulu nih gimana sih Bang? Di DPP tadi katanya sempat tertunda penyelesaiannya tuh. Ya, sebetulnya memang ada penyerahan lukisan dan kemarin Bapak meneruskan melukisnya di DPP. Dan memang karena ada tamu dan lain sebagainya, tentu bukan hanya itu saja, karena ada kepentingan lain, maka lukisan itu baru terselesaikan 85% dan kemarin diselesaikan sampai batas yang
tentu ini sudah memenuhi kriteria lukisan beliau. Jadi sudah diselesaikan dan memberi nama lukisan ini, gambarnya adalah perahu di tengah badai lautan dan terus melaju sampai tentu tujuannya bisa tercapai. Diberi judul Only the Strong, di mana memiliki 3 pengertian bahwa dalam kehidupan, dalam berorganisasi, dalam berpartai, berbangsa, bernegara, tentu paling tidak memenuhi 3 unsur, yaitu courage, togetherness, dan leadership. Ini kalau ketiga hal ini dipadukan dalam pandangan beliau, tentu ini memenuhi sebuah kriteria yang baik untuk masa depan. Bang Herman, ini sempat tertunda karena ada jadwal lainnya, kepentingan lain, termasuk juga ada tamu, salah satunya mungkin juga Wapres Gibran. Tapi tadi info bocoran dari Mas Pangeran, kadonya juga alat lukis. Harusnya bisa lebih cepat nih, ini yang membantu Pak SBY untuk menyelesaikan lukisannya lebih cepat untuk jadi di DPP dipajang kah, Bang Herman? Saya kira tidak ada hubungannya dengan itu. Memang awalnya Pak SBY akan melukis sejak awal di DPP, namun mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya dilukiskan dulu di sana di galeri beliau dan kemudian akan diselesaikan sedikit lah. Tetapi ternyata karena ada tamu dan lain sebagainya sehingga baru selesai 85% dan diselesaikan beliau melukisnya di kantor DPP Partai Demokrat, diserahkan kepada Mas Ketum dan bagaimana menerangkan tentang makna lukisan tersebut kepada seluruh kader yang hadir pada kesempatan itu. Oke, baik. Nah, Mas Pangeran, itu tadi maknanya begitu mendalam lukisan Pak SBY Only the Strong disampaikan ke kadernya. Maknanya disampaikan juga nggak sih ke Wapres Gibran, diceritakan nggak pada saat pertemuan itu? Poinnya begini, dalam pertemuan itu kami meyakini bahwa banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak SBY kepada Mas Gibran. Baik terkait dengan makna dari masing-masing lukisan yang dilukis oleh Pak SBY ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih luas lagi dalam konteks kebangsaan. Karena kan walau bagaimanapun sepak terjang Pak SBY selama 10 tahun ini membuat Pak SBY kaya akan pengalaman dan itu yang tentunya dibutuhkan oleh Mas Gibran sebagai seorang pemimpin muda hari ini. Dan saya rasa akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena walau bagaimanapun hubungan kebangsaan antara para tokoh ini menjadi sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan ketika kita memang menginginkan bangsa Indonesia berdiri dengan gagah baik itu di tingkat domestik maupun internasional. Jadi walau bagaimanapun saya lihat baik pertemuan Mas Gibran dengan Pak SBY ataupun nanti pertemuan Mas Gibran dengan tokoh-tokoh bangsa lain, marilah dimaknai sebagai upaya untuk merajut hubungan harmonis kita sebagai warga negara. Jadi sudah diagendakan, sudah ada jadwal tersendiri ya Pak Wapres Mas Gibran ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya? Pasti, karena walau bagaimanapun kan Mas Gibran sangat sadar bahwa di dalam kepemimpinannya hari ini membutuhkan banyak masukan, banyak wejangan dari para senior-senior, tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu merasakan bagaimana memimpin republik ini. Itulah kemudian kalau bahasa Latin ada yang disebut dengan quid est leadership sinong traditio. Apalah arti kepemimpinan jika tidak berkesinambungan. Dan itu yang saya rasa menjadi sebuah modal dan basis legitimasi Mas Gibran dalam bekerja dan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan program-programnya. Menarik nih, karena kemudian Wakil Presiden Prof yang datang ke mantan pemimpin negara ini, presiden-presiden terdahulu dari Indonesia, Prof. Ini kalau agenda pertemuannya ke depan nampaknya masih banyak. Tadi posisi dalam kalau main bola 3-1 nih poinnya masih akan terus bertambah kah, Prof, di sisi Pak SBY karena lebih kaya pengalaman? Iya, saya kira masih akan bertambah tadi. Tapi mungkin saya menjawab tadi, memang setuju para elit itu meskipun berbeda pendapat, berbeda perahu, ada yang di dalam, ada yang di luar. Hubungan harmonis itu memang perlu dibangun gitu. Karena itu bagian hal yang penting dari fatsun politik kita. Nah, fatsun politik kita untuk membangun harmoni di antara elit ini kan masih lemah sekali. Masih tercerai-berai, masih gontok-gontok antara elit. Itu yang terlihat sampai saat ini, Prof? Sampai yang saat ini gitu. Ketika dipecat kecewa dan lain sebagainya, mestinya tidak ada gitu seperti itu. Nah, tetapi tadi makna sebenarnya saya ingin merespon lukisan tadi menarik, dan Prof, lukisan tadi. Rekonsiliasi. Mungkin yang rekonsiliasi dulu ya.
Kalau kunjungan atau silaturahmi atau ucapan selamat Mas Gibran ke Pak SBY di hari ulang tahunnya itu bagian dari bentuk rekonsiliasi politik sungguh-sungguh, maka bisa jadi pemilu yang akan depan dua kekuatan itu bisa bersatu, karena sama-sama memiliki potensi. Yang direpresentasikan oleh masing-masing putra mahkota, Mas Gibran dan AHY. Siapa yang sebagai di atas, Prof, sebagai nomor satunya? Ya, nanti kita bicarakan lah. Tapi yang jelas di sini kan mereka memiliki modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Lengkap semua, termasuk modal simbolik juga gitu. Karena dinasti dua-duanya. Nah, itu modal simbolik gitu artinya. Artinya dinasti politik, keturunan politik itu memberikan peluang. Apalagi Mas AHY disebut juga oleh Pak Prabowo, ini adalah pemimpin masa depan. Jadi peluang itu besar gitu loh. Nah, mengapa tidak dari hasil pertemuan ini adalah dua sejoli ini berpasangan di 2029 nanti. Politik kan seni segala kemungkinan gitu kan. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah makna dari Only the Strong itu kan. Ini kan dilukis pada ulang tahun ke-24 Partai Demokrat. Dan juga ulang tahun dari Pak SBY ke-76. Tentu dia menginginkan agar Partai Demokrat menjadi yang terkuat. Only the Strong. Only the Strong, yang terkuat. Karena memang dalam perjalanan elektoral Demokrat itu kan selalu menurun. Sekaranglah untuk bangkit kembali. Nah, salah satu bentuk bangkit kembali adalah apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat nanti, dialog rakyat. Mencoba mendekatkan Demokrat dengan rakyat, melakukan dialog. Belanja masalah, menyerap aspirasi untuk seluruh daerah katanya. Nah, itu kan dalam rangka politik elektoral itu, agar menjadi yang terkuat gitu. Nah, apakah kemudian sekarang problemnya bagaimana partai-partai politik yang lain? Bagaimana juga respon dari publik? Apa itu sekedar formalitas ataukah substantif? Nah, yang diinginkan oleh rakyat sekarang, pertemuan Pak SBY dengan Gibran maupun tadi Only the Strong itu adalah yang substantif, bukan yang simbolik. Itu sehingga kerusuhan, demonstrasi tidak akan terjadi. Mungkinkah kemudian dua putra mahkota ini bersanding untuk menghadirkan substantif tadi ke publik? Dijawabnya mungkin nanti di berikutnya perbincangan lainnya, tapi terima kasih malam hari ini Bapak-Bapak untuk diskusi yang menarik tentunya. Prof Lili terima kasih, Mas Pangeran terima kasih, Bang Herman Kairon terima kasih juga malam hari ini sudah berbagi cerita mengenai lukisan Pak SBY Only the Strong. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan lainnya sesaat lagi. Sadis, pelaku mutilasi Mojokerto disebut-sebut menikah siri dengan korbannya yang dia habisi dengan cara dimutilasi. Pembunuhan ini terungkap setelah ditemukannya potongan tubuh korban yang dibuang pelaku di daerah Jurang Pacet, Mojokerto pada tanggal 6 September 2025 lalu. Setelah berhasil ditelusuri pihak berwajib, akhirnya kasus potongan tubuh tersebut pun menemukan titik terang. Hasil pemeriksaan potongan tubuh diketahui korban adalah Tiara Angelina Saraswati. Hingga akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan mutilasi Alfi Maulana di tempat kosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Apa alasan pelaku tega menghabisi korbannya dengan cara memutilasi? Apakah pelaku memiliki kelainan mental atau pelampiasan dendam yang lama tak tersampaikan? Luar biasa sadis pemirsa, aksi pembunuhan ini disertai mutilasi. Informasinya terakhir ini ditemukan lebih dari 300 anggota tubuh yang telah dimutilasi dari milik korban begitu ya. Kita akan langsung membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir maupun melalui sambungan virtual. Sudah ada Bang Reza Indragiri di sini yang merupakan pakar psikologi forensik. Selamat malam Bang Reza. Malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada Kapolres Mojokerto, AKBP Irham Kustarto. Selamat malam Pak Kapolres, sudah tersambung? Selamat malam dosen kami, Pak Reza Indragiri Amril, saya mahasiswa PTIK Angkatan 59. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Kemudian juga saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan ibu korban, yakni atas nama Silvi Pujiratnaningsi. Sebelum kita berbincang juga dengan narasumber yang sudah hadir, Bang Reza dan juga Pak Kapolres. Mohon izin, Bang Reza, saya terlebih dahulu ke keluarga korban. Selamat malam, Bu Silvi. Assalamualaikum. Baik, Bu Silvi, bisa mendengar suara kami di studio? Assalamualaikum, Bu Silvi. Tante. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, sudah tersambung dan terdengar dengan baik di studio. Bu Silvi, tentunya situasi saat ini tidak mudah. Kami tentu mengucapkan duka cita yang amat sangat mendalam atas musibah yang terjadi pada anak Ibu. Tentu lagi-lagi situasi ini tidak mudah untuk Ibu menceritakan, tapi kami ingin tahu supaya korban ini juga bisa mendapat keadilan, Bu, dalam kasus yang luar biasa jahat ini. Mungkin Ibu juga turut mendengar dan juga mengikuti ya dengan berita yang kemudian ini beredar bahwa pihak kepolisian juga sudah menangkap pelaku dari pembunuhan ini semua. Apakah Ibu sudah lama mengenal pelaku juga, Bu, dan seberapa jauh sebenarnya Ibu mengetahui hubungan antara anak Ibu dan pelaku, Bu Silvi? 5 tahun. Dia lebih tua sudah 5 tahun, Tante. 5 tahun? Mohon maaf. Ya. Baik. Pada saat bertemu, seperti apa penilaian Ibu terhadap pelaku ini, Bu? Baik. Beberapa kali Ibu bertemu atau memang hanya pertama kali itu saja? Sering, anaknya sering main ke sini. Mungkin boleh, Bu, izin diceritakan kepada kami aktivitas yang sering Ibu lihat atau bahkan adakah gerak-gerik dari pelaku yang Ibu rasa ini sebagai apa ya, kode yang kemudian ini ada kaitannya dengan ini semua, dengan tingkah laku pelaku di balik ini semua, Bu? Ya, ada sih, Tante. Jadi semuanya biasa saja ya? Ya. Baik, kami akan memperbaiki audio dari Bu Silvi terlebih dahulu, pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk ke Kapolres yang sudah tersambung bersama kami. Selamat malam, Pak Kapolres, karena memang sudah ada satu tersangka yang ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Sudah sejauh mana sebenarnya penyelidikan dan juga pengakuan apa yang diberikan pelaku kepada pihak kepolisian? Terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, saya mewakili jajaran Polres Mojokerto ngaturaken derek belasungkawa. Kami ikut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum. Semoga almarhum husnul khotimah dan diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala setelah ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Yang saya hormati Bapak Reza Indragiri Amril, mohon izin Bapak selamat malam, kemudian seluruh pemirsa sebangsa dan setanah air. Dapat kami sampaikan sampai dengan hari ini bahwasanya kegiatan pemeriksaan kami terus berjalan dan saya pastikan maraton, tidak jalan di tempat tapi running, dan kami sudah berkoordinasi dengan Criminal Justice System yang tentunya akan saya kawal sampai dengan putusan nanti di akhir persidangan terhadap perkara ini. Bahkan pada hari ini kami tadi juga alhamdulillah berkesempatan untuk takziah ke keluarga korban dan kami bermohon di kemudian waktu untuk meminta keterangan untuk melengkapi berkas perkara sehingga segera lengkap dan segera kami kirim ke kejaksaan untuk mendapatkan kelengkapan dari berkas tersebut. Dan sampai dengan saat ini beberapa alat bukti sebagaimana sudah saya sampaikan pada rilis sebelumnya, kemudian motif apa yang terjadi, bahkan bagaimana peristiwanya. Alhamdulillah tadi malam jenazah sudah dikebumikan yang artinya pencarian terhadap potongan-potongan tubuh keluarga almarhum pada saat tersebut tentunya sudah kita upayakan dengan maksimal dengan melibatkan kecanggihan teknologi ataupun alat bantu
terhadap hewan, kemudian warga sekitar dan relawan, bahkan seluruh anggota kami kerahkan untuk memberikan yang terbaik terhadap korban pasca peristiwa tersebut terjadi. Demikian kami sampaikan. Pak Kapolres, mungkin boleh diinformasikan lagi Pak, untuk motif ini memang hanya karena murni sakit hati atau sebenarnya ada hal-hal lain yang juga turut memicu? Baik, terima kasih kami sampaikan untuk kesekian kalinya bahwasannya ini adalah merupakan akumulatif aktivitas kegiatan mereka yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya memang banyak tuntutan dan sebagainya dalam kehidupan bersama dalam satu atap ini yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, dan kami terus melakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap lingkungan sekitar ataupun handai tolan, bahkan rekan sejawat mereka yang sering berkomunikasi. Kami mintai keterangan latar belakang apa sih, perilaku kesehariannya bagaimana, baik terhadap pelaku ataupun korban, sehingga bisa segera melengkapi kepastian terhadap peristiwa tersebut. Namun yang pasti, peristiwa tersebut dilakukan dini hari, kemudian dia menghabisi pada saat dini hari tersebut, dan dia membuang sebagian tubuh korban pada hari tersebut, dan sisanya masih tersimpan yang hendak dimusnahkan atau dihilangkan jejaknya. Dan syukur alhamdulillah, Tuhan bersama kita berhasil melaksanakan penggerebekan dan memang ada bagian tubuh dan alat-alat yang digunakan di lokasi tersebut. Demikian. Pak Kapolres, karena memang kejadian ini luar biasa sadis begitu ya, adakah tes kejiwaan yang kemudian dilakukan untuk pelaku? Tentunya terhadap asumsi yang barusan panjenengan sampaikan, kami Kepolisian Negara Indonesia, penyidik khususnya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan bagaimana hasil psikologi. Namun kami menggunakan ahli psikologi yang dalam hal ini psikiater untuk mengetahui bagaimana kejiwaannya, dan saat sekarang ini masih berproses. Kami mohon waktu, tentunya perkembangannya kami terbuka untuk memberikan informasi terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Demikian. Saya ke Bang Reza. Bang Reza, kalau dari kacamata Anda, aksi sadis yang kemudian dilakukan oleh pelaku ini, apakah memang betul hanya karena semata yang tadi sudah dijelaskan begitu ya, terpantik emosinya, karena rasa sakit hati, karena permasalahan ekonomi, hanya itu saja Bang Reza? Masuk akal. Tapi saya mundur dulu satu langkah ya. Saya mengenal AKBP Irham Kustarto ini sudah sekian belas tahun. Jadi tanda petik bagi saya tidak terlalu mengejutkan kalau beliau dan jajarannya dalam tempo singkat sudah bisa meringkus tersangka, bahkan secara cermat memiliki catatan tentang jumlah potongan korban yang sedemikian rinci sampai sekian ratus. Itu menurut saya spektakuler. Kembali ke pokok persoalan, jelas perbuatan tersangka ini adalah perbuatan jahat yang tidak boleh ditiru dan sudah sepatutnya yang bersangkutan dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tetapi menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, barangkali ada konflik yang berkepanjangan, kemudian adanya gesekan pada hari kejadian dan seterusnya, maka sesungguhnya kalau dari sisi motif tidak ada yang istimewa. Motif seseorang melakukan perbuatan pidana hanya dua kemungkinannya. Apakah dilatar belakangi oleh motif instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu, mendapatkan harta, popularitas, menutupi kejahatan lain dan seterusnya, ataukah pidana itu dilatar belakangi oleh motif emosional. Ledakan perasaan negatif, marah, sakit hati, dendam, dan seterusnya. Hitung-hitungan, berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kapolres, perkiraan saya tersangka adalah contoh seorang pelaku pidana yang dilatar belakangi oleh motif emosional. Jadi seolah tidak ada cara lain untuk meredakan ketegangan emosionalnya, dia harus melakukan serangan yang agresif, bahkan serangan yang brutal terhadap targetnya, terhadap orang yang sudah memunculkan perasaan negatif di dalam diri si tersangka. Atas dasar itu, saya pikir kita perlu sedikit mengoreksi cara kita menyikapi kasus-kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Acap kali kita memandang ini perilakunya brutal, ini perilakunya keji, karena apa? Karena ada mutilasinya. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana ya caranya agar orang tidak lagi melakukan mutilasi? Bagi saya pertanyaan itu relevan tapi salah kaprah. Kenapa? Karena pokok pidananya bukan pada mutilasinya, yaitu pada pembunuhannya. Mutilasi kemungkinan juga hanya dua. Satu, mutilasi merupakan perbuatan susulan ketika kekerasan biasa ternyata tidak cukup meledakkan hati si pelaku, maka dia akan melancarkan aksi kekerasan susulan, termasuk dengan memperlakukan tindakan keji terhadap tubuh korbannya. Baik. Atau kemungkinan kedua, mutilasi adalah sebuah cara untuk menghilangkan barang bukti, mempersulit kerja polisi, dan seterusnya, agar nanti pertanggungjawaban pidananya ya barangkali akan lebih ringan, atau kalau tidak ditemukan bukti yang kuat,
bisa jadi lolos dari pidana. Bang, tapi kan yang kemudian menjadi perhatian dalam kasus ini, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk membandingkan dengan kasus mutilasi yang lain, tetapi jumlahnya ini begitu banyak, lebih dari 300. Anda membaca ini sebagai sesuatu yang apa dimaknainya? Antara ini memang sangat emosi luar biasa atau memang ada latar belakang pelaku yang memang harus dikulik? Mengapa sampai 300 potongan tubuh? Saya punya kepentingan bukan untuk mengobati pelaku pidana. Ya. Kepentingan psikologi forensik adalah memastikan pelaku pidana menjalani proses hukum yang sebagaimana mestinya. Dengan cara berpikir semacam itu, maka terus terang saya tidak mau membangun spekulasi. Apakah pelaku pidana, baik tersangka maupun pelaku-pelaku lainnya, apakah mereka punya gangguan jiwa, apakah mereka psikopat, ataupun sebutan-sebutan lainnya yang justru sadar tidak sadar akan membuka ruang peringanan hukuman bagi yang bersangkutan. Karena ternyata kita memiliki kesimpulan, oh seseorang melakukan perbuatan pidana karena anggaplah ada gangguan kejiwaan tertentu di dalam dirinya. Sekarang mari kita berpikir sederhana. Terhadap orang yang punya gangguan kejiwaan, apalagi kalau dianggap punya penyakit kejiwaan, sepatutnya orang itu dihukum atau diobati? Diobati. Karena itu sekali lagi, karena kepentingan psikologi forensik bukanlah untuk mengirim pelaku pidana ke panti rehabilitasi, tapi mengupayakan agar pelaku pidana dikirim ke BUI, maka saya menghindari penggunaan sebutan-sebutan, diagnosis apapun itu, yang justru bisa meringankan pelaku pidana. Ya, karena kita di sini juga mencari keadilan begitu ya bagi korban dan juga keluarganya tentunya. Kami kembali terhubung dengan keluarga atau ibu dari korban ya, Ibu Silvi. Ibu Silvi, mungkin kami meminta Anda untuk kembali bercerita ya, bagaimana kemudian ini sosok dari pelaku selama Anda mengenalnya mulai dari awal diperkenalkan hingga pada akhirnya mendengar informasi ini, Bu Silvi. Ya, anaknya baik sih. Baik. Anaknya. Di tahun berapa Ibu diperkenalkan dengan pelaku, Bu? Waktu itu COVID, nggak tahu, lupa tahunnya. COVID itu tahun berapa ya? Baik, sekitar tahun 2020 ya, sudah cukup lama artinya. Seberapa sering Bu Silvi bertemu dengan pelaku, Bu? Ya nggak seberapa sering sih. Di momen-momen apa saja itu Ibu bertemu dengan pelaku? Nggak ada momen sih, Mbak. Ya kalau anaknya kepengen kesini ya kesini gitu aja. Baik, apa kesan Ibu terhadap pelaku? Memang tadi Ibu sempat mengatakan baik. Baik ini dalam arti apa, Bu? Apakah sopankah? Ada tindakan pelaku yang kemudian ini sering membantu korban atau bagaimana? Ya apa ya? Ya baik ya, kadang dia sering membantu. Membantu apa, Bu Silvi? Mohon maaf. Ya, yang membantu apa ya? Kayak bersih rumah gitu loh. Baik. Kalau dari anak Ibu, almarhum ini apa pernah juga bercerita mengenai bagaimana sosok teman dekatnya tersebut, Bu Silvi, kepada Ibu? Enggak. Tidak pernah ya? Ya cuma bilang baik gitu aja. Pernah kan mungkin bercerita mengenai bagaimana mereka bertengkar atau permasalahan-permasalahan yang timbul di antara keduanya, Bu Silvi? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Kalau untuk almarhum sendiri, Bu, ini sebenarnya seperti apa Ibu mengenalnya? Karena informasi yang beredar ini kan memang almarhum tinggal terpisah begitu ya di Surabaya, sementara berbeda dengan Bu Silvi juga. Maksudnya gimana, Mbak? Bagaimana Ibu mengenal anak Ibu? Karena memang kan ini kan sudah terpisah lumayan lama ya, Bu ya, sejak anak Ibu kos mungkin atau lulus dari universitas pada saat itu. Anaknya baik sih. Menurut saya ya. Ya, pastinya. Ceria. Baik. Dari pihak kepolisian, Bu, mengungkap bahwa pelaku ini, mohon maaf sebelumnya Bu Silvi, sempat menyebut salah satu pemicu dari kejadian ini lantaran permasalahan ekonomi, Bu Silvi. Permasalahan ekonomi, kemudian juga beberapa sifat almarhum yang mungkin ini
mendorong tindakan tersebut. Ibu sendiri memaknai ini dan juga menanggapi hal ini seperti apa, Bu? Ya, apa ya? Nggak tahu sih, Mbak. Baik. Bu, ada informasi juga yang kemudian beredar berkaitan dengan anak ibu dan juga pelaku ini sudah menikah secara agama atau nikah siri, Bu. Betulkah hal ini? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Jadi sepengetahuan Ibu sejauh ini keduanya hanya berpacaran saja ya, Bu ya? Iya. Baik. Bu Sylvi, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Tentunya kita berharap agar pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal dan juga keluarga selalu dikuatkan. Terima kasih. Dan kami tentunya akan tetap melanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama dengan dua narasumber yang telah hadir. Namun kami jeda sejenak terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, tadi kami sudah berbincang dengan pihak keluarga begitu ya, dan coba untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan hubungan antara korban dan juga pelaku ini. Karena beredar informasi bahwa keduanya telah menikah secara agama. Sebenarnya pengakuan dari pelaku sendiri seperti apa, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Saya sependapat dengan pakar kriminologi Bapak Reza Indragiri Amril. Rasanya sekarang ke depan dan seterusnya, saya sependapat sama beliau yang mengatakan tadi tidak tertarik dengan kejiwaan dan lain sebagainya karena itu ada kompartemen atau kualifikasi khusus yang profesi di bidang tersebut. Seperti tadi misalkan masalah psikologinya, kapasitas kami adalah melakukan pemeriksaan ahli psikologi terhadap kejiwaan yang bersangkutan. Ya. Kemudian terhadap status yang sebagaimana ditanyakan barusan, kapasitas kami tentunya adalah menggali kepada catatan agama tentang status pernikahan kepada korban dengan pelaku tersebut. Jadi sejauh ini data yang kami terima dari pemeriksaan maraton yang kami lakukan bahwasanya belum kami dapati data catatan sipil yang sah terhadap status keluarga dari yang bersangkutan setelah hidup satu rumah. Demikian, mohon izin. Baik, tetapi kalau untuk kekerasan secara fisik antara keduanya, mengingat tadi menurut orang tua korban ini memang hubungannya sudah terlampau lama begitu ya, ini apakah juga sering dialami oleh keduanya? Saya jelaskan di sini, fokus kami tentunya terhadap peristiwa yang dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Oke. Faktanya, saat tersebut yang bersangkutan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana kami persangkakan dengan pasal 340 dan atau 338 yang artinya dia melakukan 338 yang didahului dengan serangkaian perencanaan terlebih dahulu. Faktanya pada saat yang bersangkutan sudah menunggu 1 jam di luar rumah karena belum dibukakan pintu, masuk ke dalam rumah, kemudian menuju ke ruang yang berbeda dan sempat mengambil alat bantu yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang dia lakukan. Dan pasca kegiatan tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama, kami temukan beberapa potongan di pacet, kami temukan beberapa potongan di rumah kosnya, dan kami temukan beberapa potongan yang masih tersembunyi disimpan di bagian-bagian tertentu dalam rumah. Dan ini tentunya yang selanjutnya tugas saya adalah fokus melaksanakan penyidikan, melengkapi berkas perkara dan memastikan hukuman yang setimpal kepada perbuatan yang dilakukan. Demikian, mohon izin. Ya, sekalipun tadi ada 1 jam yang kemudian ini digunakan pelaku ya untuk menunggu korban hingga akhirnya korban pulang, tapi sebenarnya terfikir untuk melakukan pembunuhan tersebut, menyiapkan segalanya. Ini kapan? Apakah sudah berhari-hari atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya pernah terfikir juga? Tentunya dalam pendalaman pemeriksaan, saya tidak bisa menyampaikan seluruhnya karena ada kapasitas kode etik saya untuk memastikan, dan yang pasti peristiwa tersebut terjadi. Artinya di hari tersebut yang bersangkutan melakukan perbuatannya dan melaksanakan kegiatan yang tidak pada umumnya dengan profesi yang sebelumnya dia sebagai tukang jagal. Jadi dia memperlakukan tubuh korban. Itu layaknya dia berprofesi sebagai tukang jagal. Persis dicincang-cincang segala macam. Oke.
Baik, saya ke Bang Reza. Bang Reza, persis seperti tukang jagal sebagaimana profesi pelaku sebelumnya. Bahkan sempat ada potongan tubuh yang kemudian disimpan di lemari kamarnya. Kalau Anda menelisik mungkin lebih jauh, apa yang terjadi dan berproses di dalam otak pelaku tersebut, Bang Reza? Berarti kita fokus bicara tentang kok bisa ya ada orang yang melakukan tubuh korban dengan sedemikian keji, tapi sekaligus sedemikian rinci begitu ya. Kemungkinan U2 tadi sempat saya katakan bahwa pertama, adakah kemungkinan aksi mutilasi itu adalah sebuah episode susulan guna si tersangka ini betul-betul mendapatkan kelegaan dari segala macam perasaan negatif yang dia alami. Seolah-olah tidak cukup bagi dia untuk melampiaskan sakit hati atau sejenisnya dengan cara mencabut nyawa korban, tapi perasaan lega itu hanya bisa dia dapatkan setelah dia melakukan serangan lebih jauh lagi terhadap tubuh korbannya. Lega atau mau menghilangkan jejak? Ini kemungkinan kedua. Oke. Kalau kemungkinan kedua, tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan, tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, memperlakukan tubuh korban sedemikian rupa memang tak lain tak bukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dipotong kecil-kecil sehingga kita bayangkan sulit diidentifikasi, disebar di sana, disebar di sini sehingga tubuh tidak bisa disatukan kembali, tidak bisa direka satukan kembali sehingga mempersulit otoritas kepolisian untuk memastikan ini siapa gerangan korbannya. Karena korban tidak diketahui maka perkiraan saya pelaku juga tidak akan diketahui. Jadi kemungkinan dua, mutilasi sebagai sebuah manifestasi perasaan sakit hati susulan, ataukah mutilasi sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau dari kasus mutilasi beberapa kali yang Bang Reza ikuti juga, sebagian besar kasus mutilasi ini memang sendiriankah atau ada pihak-pihak lain yang juga turut membantu, tidak membantu secara langsung mungkin, tetapi juga pemikiran-pemikiran pelaku, Bang? Paling tidak berdasarkan ingatan saya memperbincangkan kasus-kasus pembunuhan plus mutilasi di TV One, kebanyakan dilakukan sendirian. Memang ada 1-2 yang dilakukan lebih dari 1 orang, tetapi secara umum yang saya ingat kebanyakan dilakukan oleh 1 orang. Dan ada alasan di balik itu? Perkiraan saya, apakah pelaku sungguh-sungguh punya niatan sejak awal untuk menghabisi korbannya. Begitu marahnya iya, begitu sakitnya hati iya, ingin menyerang korban iya. Tetapi apakah sungguh-sungguh serangan itu dilancarkan untuk menghabisi korban? Tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Sehingga betul-betul kita kenakan pasal yang tepat. Apakah pembunuhan berencana, ataukah pembunuhan, ataukah sebatas penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Polisi yang punya jawabannya. Baik. Kalau untuk pihak kepolisian sejauh ini, pasal berapa yang sudah dikenakan untuk pelaku, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Sebelum saya sampaikan tentang pasal apa yang saya persangkakan, saya terima kasih sebelumnya kepada Bapak Reza Indragiri Amril. Mohon izin, Bapak, terima kasih. Baik. Saya tentunya tidak semudah ini kita bisa berbicara lengkap, tapi dengan pendekatan keilmuan kriminologi yang saya dapatkan pada saat saya menjadi mahasiswa beliau, dan dengan pendekatan keilmuan psikologi, dan tentunya dengan pendekatan keilmuan kami selaku penyidik ini, kami memadukan serangkaian keilmuan tersebut untuk pada saat sekarang ini saya pastikan kita sudah menangkap pelaku. Akibat perbuatan yang dilakukan tentunya pertanggungjawaban pidana yang dalam kesempatan ini saya sampaikan, sangkaan pasal yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Yang artinya kami mencantumkan pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan. Karena akibat yang ditimbulkan sungguh sangat tidak relevan, artinya tidak pada umumnya dia memperlakukan korban sampai dengan seperti itu. Mungkin Pak Reza sudah menjelaskan secara detail. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dan juga Bang Reza yang sudah hadir dan menyampaikan insight-nya. Terima kasih, sehat selalu semua Bang Reza dan juga Pak Kapolres. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Ana pemirsa, pamit undur diri. Sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.